إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat maghrib yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini atau malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, yang ilmu ini adalah persyaratan untuk diterimanya amal kita, kemudian juga jalan menuju ke surga. Maka beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala memudahkan orang itu menuju jalan ke surga. Jadi surga ditempuh dengan ilmu. Orang miskin, orang kaya, orang yang sebenarnya kurus, gemuk, bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih mudah daripada mencari harta. Yang nomor dua, rumah Allah. Apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, inna akhabbal bilati ilallahi masajiduha. Sesungguhnya lokasi atau tempat yang paling dicintai oleh Allah, menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat senang, yaitu adalah masjid-masjidnya. Karena masjid tempat kita untuk murni zikrullah. Wa inna abghadal bilati ilallah aswaquha. Dan sesungguhnya tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Karena pasar cari duit, ada yang mengurangi timbangan, bohong, memalsu merek, yang lainnya campur aduk laki-laki perempuan. Berbeda dengan kita di masjid. Allah Ta'ala menyejukkan hati kita di masjid. Tidak ada resahnya dengan sekian banyak orang masuk di masjid. Tapi kalau kita jualan bakso, datang lagi orang baru jualan bakso, tentu hati kita tidak tenang. Tapi dengan banyaknya saudari kita yang masuk di masjid, lapang jiwa kita dan kita merasa senang. Baik itu muqaddimah yang perlu kita fahami untuk memberi semangat kita supaya kita tidak bosan untuk menuntut ilmu. Dan karena amal itu syaratnya harus dengan ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang mana difahami oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaknya kita berilmu dulu sebelum kita bicara dan sebelum kita beramal. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah yaitu akidah berkenaan dengan asma wa sifat Allah, yaitu nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini sangat penting untuk kita pelajari karena namanya mengandung arti, mengandung sifat. Dan agar kita tahu sejauh mana sifatnya Allah Ta'ala.
Selanjutnya as-sifatus sadisatu, sifat yang nomor 6 yang ada dalam Al-Quran, al-mahabbah, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat senang, dan Allah Ta'ala menyenangi hambanya yang beriman. Allah Ta'ala tidak menyenangi hambanya yang kufur. Bayangkan kalau jika Allah Ta'ala menyenangi hamba yang beriman, maka dirahmati hambanya yang beriman. Seperti para anbiya, para sahabat, mereka dilindungi. Walaupun tantangan besar dari orang kufar, walaupun jumlahnya utusan Allah Ta'ala dengan pengikutnya sedikit, orang kafir punya fasilitas yang banyak, tapi Allah Ta'ala memenangkan para anbiya. Karena Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Yang demikian itu adalah Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang sifatnya yang menolong, mencintai, membantu orang-orang beriman. Al-mahabbah min sifatillahi as-sabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Al-mahabbah, kecintaan, termasuk sifatnya Allah yang sempurna. Nah, dan juga yang ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam as-sunnah maknanya hadis, dan juga ijma' para ulama sunnah. Dikatakan ijma' sunnah seperti para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, dan juga pengikut mereka yang setia. Cuma sifat mahabbah Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat mahabbah senangnya manusia. Manusia kadang-kadang senang maksiat, senang mendolimi, senang berbuat jahat. Di samping juga ada senang berbuat baik. Tapi sifat mahabbah adalah sifat yang kamal, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Karena Allah Ta'ala walaupun punya nama seperti nama yang sifat seperti sifat hamba, tapi tidak sama. Dengan dasar ayat yang sudah kita fahami, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada pentalil bahwasanya Allah Ta'ala mencintai atau menyenangi hambanya yang beriman. Qala Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Surat Al-Maidah nomor 54. Ayat ini ada hubungannya sebelumnya. Seandainya orang-orang munafik itu dia tidak mau beribadah, orang-orang murtad itu dia keluar dari Islam, maka Allah akan menggantikan satu kaum. Karena Allah Ta'ala tidak butuh makhluknya, justru kita yang butuh kepada Allah. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum, yang mana Allah mencintai kaum itu. Tidaklah Allah Ta'ala mencintai suatu kaum melainkan karena kaum itu beriman kepada Allah. Wa yuhibbunahu, dan mereka juga senang kepada Allah. Senangnya hamba kepada Allah Ta'ala maknanya melaksanakan beribadah kepadanya. Senangnya Allah Ta'ala kepada hambanya luas sekali. Di antara senangnya Allah Ta'ala kepada hambanya beriman, maka Allah Ta'ala memberi petunjuk dan juga memberi kesabaran, menolongnya ketika ada hambanya yang lain yang memusuhinya, merahmati di dunianya, di alam barzahnya, dan juga di alam akhiratnya. Ini keutamaan. Makanya Allah Ta'ala mensifati yaitu para sahabat termasuk disifati yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau kamu merasa orang yang cinta kepada Allah. Sekarang berapa banyak orang mengaku Habib. Kalau jamak habaib namanya. Ayat ini ujian, mengetes untuk orang-orang yang mengaku dia itu mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Nabi, kalau kalian mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah sunnahku,
Maknanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak namanya Habib, tetap dia dicintai oleh Allah. Karena persyaratan fattabi'uni. Maka ketika kita mengikuti sunnahnya beliau, Allah menjelaskan yuhibbukumullah. Allah mencintai dirimu. Kecintaan kita kepada Allah Ta'ala yaitu dengan bandingannya keutamaan kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman, masih banyak kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Karena kecintaan kita pada Allah melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sedangkan kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dibuat tenang hidupnya di dunia. Sekalipun banyak orang yang tidak senang. Dan juga dibuat pula yaitu lapang pula rezekinya. Ya, rezeki itu tidak harus yang banyak. Rezeki itu cukup kita, itu namanya rezeki. Ya, banyak kita dapat satu hari dapat kekayaan satu gunung untuk apa? Mati tidak kita bawa gunung itu. Makanya beliau berdoa, Allahumma ja'al Allah marzuk ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki keluarganya Nabi Muhammad SAW itu pas-pasan untuk makannya aja. Ya, tidak ruwet pikirannya. Nah, ini sifat mahabbah. Karena siapa yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala harus mengikuti sunnahnya. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh dicintai oleh hambanya. Tapi Allah Ta'ala yaitu membalas, mencintai hambanya beriman. Karena Allah Ta'ala tidak butuh pada makhluknya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar, yang mana mengutus salah seorang menantunya yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu untuk perang. Dijanjikan oleh beliau akan menang. Dan janji itu karena beliau mendapatkan wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW bicara bukan dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Makanya tidak ada benturan sabda beliau dengan ayat Allah. Apa katanya? Wasiatnya beliau kepada sahabat Ali, la'utiyanna ar-rayata khatan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. La'utiyanna, sungguh aku akan, itu ada asalnya wallahi, yang bersumpah. Dibuang yaitu adatul qasamnya. La'utiyanna, benar-benar aku akan memberikan ar-raya, bendera. Ini menunjukkan bolehnya bendera. Tapi kita tidak beribadah kepada bendera. Karena bendera itu tanda. Jadi perang maksudnya bendera. Supaya tahu ini kelompoknya. Benar-benar aku akan menyerahkan bendera ini besok kepada salah seorang. Yuhibbullaha, yang mana orang yang aku serai bendera ini mencintai Allah. Wa rasulahu, dan mencintai rasulnya. Mencintai Allah, beribadah kepadanya. Mencintai rasulnya, mengikuti sunnahnya. Wa yuhibbuhullah, dan Allah mencintai orang ini. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga utusannya mencintainya. Nah, saat itu malam itu orang sama berpikir, siapa yang akan mendapatkan bendera ini? Oh, mungkin orang yang begini. Pada akhirnya pagi beliau menanya, mana sahabat Ali? Dicarinya tidak ada. Sahabat Ali sakit mata, bawa kemari, diludahi, diusap, sembuh. Ya, tapi kita kalau sakit mata, saudara kita sakit mata jangan diludahi. Karena kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludah kita kotor. Ya. Tapi beliau kekhususannya
Bayangkan ketika peperangan habis, ya apa itu sifatnya, bekalnya, beliau mengambil roti satu keping ini dimakan banyak, kenyang semuanya. Itu fadilah beliau. Beliau berwudu berebut bekasnya wudu, tapi kita tidak boleh berebut bekasnya wudunya Ustaz, karena kita bukan Rasul, bukan utusan Allah. Makanya para sahabat tidak berebut bekasnya wudunya sahabat yang lain. Ini supaya difahami, kadangkala ahli bid'ah mengatakan bolehnya mengambil bekas wudunya ulama-ulama karena kembali kepada para sahabat mengambil bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau. Ya, dan para sahabat radhiyallahu anhu ketika demikian itu tidak ditegur oleh beliau. Dan bukan berarti beribadah kepada beliau, para sahabat mengambil keutamaannya. Namun setelah beliau meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang mengambil bekas wudunya sahabat yang lain. Nah, inilah yang menjadi pembahasan untuk kita, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat senang. Yang disenangi hambanya beriman, yang bertauhid. Yang disenangi hambanya mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun miskin. Walaupun yaitu bajunya mungkin tidak seperti bajunya orang kaya. Karena Allah Ta'ala menilai kita, menilai dari hati dan amal. Dalam satu hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat penampilan kita yang itu bisa dibuat dusta. Berapa banyak orang penampilannya baik tapi mencuri. Dan juga tidak melihat yaitu jasad kita, karena kurus gemuk murni dari Allah. Pendek, tinggi, cacat, badannya sempurna murni dari Allah. Tapi Allah Ta'ala menilai amal kita, amal hati. Dan juga menilai amal anggota badan kita. Jadi orang yang ingin dicintai Allah Ta'ala harus mengikuti sunnahnya beliau. Harus meninggalkan kebid'ahan, kemaksiatan. Dan hendaknya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Menjauhi bergaul dengan orang-orang yang mengakibatkan rusaknya akidahnya atau rusaknya amal ibadahnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ajma'a as-salafu ala subutil mahabbati lillah. Ulama salaf sepakat bahwasanya yaitu ditetapkannya sifat mahabbah untuk Allah. Yuhibbu wa yuhabbu, yang mana Allah Ta'ala senang dan juga disenangi. Fayajibu isbatu dzalika haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Maka kita wajib menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat mahabbah. Dan itu benar. Hakikah, bukan hanya majazi, bukan hanya bayang, tapi memiliki sifat betul-betul mencintai. Min ghairi tahrifin, jangan kita palingkan maknanya. Ya. Jangan diartikan mahabbah mempunyai makna yang lain. Wala ta'tilin, dan jangan dibuang karena Allah Ta'ala menetapkan. Wala takyifin, dan jangan dibayangkan, karena membayangkan sesuatu berarti menuduh, menyangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wala tamsil, dan jangan disamakan, karena Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ya, faedahnya ikhwan, kita mengetahui Allah Ta'ala menyenangi, mencinta, berarti bagaimana kita bisa beramal soleh. Nah, mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala untuk hambanya ini, sehingga kita bisa mengamalkannya. Wa hiya mahabbatun haqiqatun taliqu billahi ta'ala. Dan ini adalah mahabbah yang sebenarnya, yang layak untuk Allah Ta'ala, tidak seperti mahabbahnya makhluknya. Wa qad fassaraha ahlul ta'tili bisawabi.
Dan sungguh telah ditafsirkan oleh ahli taktil, maknanya orang yang meniadakan sifat Allah, baik secara keseluruhan seperti Jahm bin Safwan, atau sebagian seperti Asy'ari atau Mu'tazilah atau Maturidiyah. Diartikan pahala. Allah Ta'ala memberi pahala. Allah Ta'ala memberi pahala, tidak benar. Al-mahabbatu as-sawab. Nah, as-sawab adalah jaza imbalan bagi orang yang sifatnya beramal. Waraddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah, untuk membantah mereka telah kita pelajari kaidah yang keempat yang telah awal dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita tinggalkan al-mahabbah, ya, bahwa Allah Ta'ala mencintai hamba yang beriman, mencintai ahli tauhid, mencintai ahli sunnah, mencintai orang berinfak, mencintai orang masuk di masjid, mencintai orang ahli ibadah. Allah Ta'ala mencintai orang yang mencintai karena Allah, dan kita harus mencintai orang yang dia cinta karena Allah. Wa qauluhu ta'ala fil kuffar, ini yang lain. Naam. Dan firman Allah Ta'ala kepada orang kafir, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Surat Al-Fatih. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah Ta'ala marah kepada mereka. Muqabil mahabbah al-ghadab. Lawannya mahabbah adalah marah. Hanya saja marahnya Allah Ta'ala tidak sama dengan marah kita. Marah kita kadang-kala marah yang benar dan kadang marah yang batil. Dan banyak marah yang batil yang kita lakukan karena kita punya hawa nafsu. Tapi marahnya Allah Ta'ala marah yang sempurna. As-sifatus sabi'ah, sifat yang nomor 7, al-ghadabu. Al-ghadabu min sifatillahi sabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Marah adalah bagian daripada sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, bahkan juga di dalam hadis, bahkan juga ijma' as-salafus salih. Jadi ulama salaf tidak berselisih dalam hal ini. Yang berselisih adalah ulama kalam, aqlaniyun, yang mereka mendahulukan akalnya, hawa nafsunya daripada dalil. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada orang berakal. Makanya kalau kita punya akal, kita fahami Al-Quran dan Sunnah, menjadi akal kita yang cerdas. Tidak ada satu manusia yang bisa membantah akal kita kalau landasan kita Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau akal ini tidak dibarengi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dibarengi dengan hawa nafsu, menjadi rusak akal itu. Qala Allah Ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Maka Allah Ta'ala berfirman, yaitu menjelaskan tentang orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Baik yang membunuh itu orang kafir atau orang mukmin. Kecuali orang mukmin membunuh orang mukmin itu karena ada dalil yang hak. Kisos umpamanya. Orang mukmin bunuh orang mukmin, dibunuh oleh orang mukmin, tapi yang membunuh adalah waliul amri. Tapi membunuh ketika dia dengan sengaja, maka mendapatkan marah dari Allah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Maka Allah marah kepada orang yang membunuh orang beriman. Maknanya Allah Ta'ala mencintai kepada hambanya yang tidak membunuh hambanya yang beriman. Itu mafhum mukhalafahnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Laknatnya Allah Ta'ala kepada hambanya adalah Allah Ta'ala tidak memberkahi hidupnya. Berbeda laknatnya, yaitu seorang nabi kepada orang kufar atau orang-orang yang beramalnya berdoa semoga Allah Ta'ala menjauhkan rahmat itu dari orang yang dilaknatnya. Ya, jadi Allah marah ketika kita tidak sholat.
Marah apabila kita punya ilmu tidak kita amalkan. Nah, mana dalilnya? Kita punya ilmu tidak diamalkan, marah. Orang Yahudi itu ya adamil amali bi ilmi. Makanya Allah menjelaskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Maka bukan orang yang dimarahi. Allah Ta'ala marah, melaknat juga orang yaitu Yahudi karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Dan itu bukan hanya orang Yahudi. Ya, tetapi kepada siapapun yang punya ilmu din tidak diamalkan berhak untuk dilaknat. Dan termasuk al-kabair, dosa besar. Bagi orang punya ilmu tidak diamalkan, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la ta'lam ma la taf'alun. Besar dosanya orang berbicara dia mampu mengerjakan tapi tidak mengamalkan. Ya. Dan juga masih banyak ayat yang lain yang mendapatkan laknat Allah Ta'ala disebabkan mereka hanya pandai menyampaikan tapi tidak mau mengamalkan. Kecuali orang itu tidak mengamalkannya karena tidak mampu atau dalam keadaan mudhtar, karena ada ayat sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu, dalam satu riwayat ghalabat, inna rahmati taghlibu ghadabi, muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis tulisan yang mana di sisinya itu, yaitu di atas arsy. Ditulisnya sesungguhnya rahmatku ini mengalahkan marahku. Jadi Allah Ta'ala marah tetapi rahmatnya lebih banyak dibandingkan dengan marahnya. Bayangkan seandainya Allah Ta'ala tidak belas kasihan pada kita, kita ini banyak dosa. Mestinya dosa itu dihukum. Bayangkan orang melakukan dosa dihukum, tapi karena rahmat Allah Ta'ala yang lebih daripada marahnya, Allah Ta'ala memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa seperti corona yang lain itu karena dosa kamu, dosa manusia, bukan dosanya hewan. Tetapi Allah menjelaskan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dosa manusia yang banyak. Inilah yang perlu kita fahami. Ternyata ada faedahnya kita mempelajari sifat Allah Ta'ala yang senang kepada hambanya, karena tidak semuanya hambanya disenangi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Bayangkan orang maksiat segunung apapun, sampai yaitu kurang berapa hari dia bertobat, Allah menerima tobat. Selagi tobat itu belum waktunya sekarat. Innamat taubatu ma lam yughargir. Taubat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala selagi belum sekarat. Bayangkan pembunuh 100 orang, 100 dia, tapi dia bertobat. Cari orang punya ilmu, ya. Kalau kamu bertobat, pindah kamu dari tempat pembunuhan, maka Allah akan menerima tobat. Belum sampai tujuan, baru separuh lebih, dicabut nyawanya oleh malaikat atas izin Allah Ta'ala. Malaikat berebut. Ada satu ini masuk neraka karena dia belum beramal, yang satu lagi ini masuk surga karena dia sudah tobat. Allah mengirim malaikat untuk menariknya ke dalam surga. Subhanallah, rahmat Allah Ta'ala yang besar kepada hambanya. Karena itu jangan sampai kita membuat orang putus asa, ya. Buat gembira dia. Kalau bapak walaupun beberapa tahun maksiat, tetap kalau mau tobat Allah akan menerima. Karena Allah Tawwab, penerima tobat.
Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Yang dinamakan tobat itu orang melakukan dosa karena tidak tahu bijalah. Summa yatubuna min qarib, kemudian segera bertobat. Bukan harus menunggu nanti kalau pas liburan hari raya. Karena kita tidak tahu kapan mati kita. Paling bagus ketika salah segera kita menyelesaikan perkara kita. Summa yatubuna min qarib, kemudian segera tobat. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Maka Allah Ta'ala menerima tobatnya mereka. Ya, jadi kita jangan sampai membuat putus asa masyarakat. Ajak ke masjid. Oh, saya dulu masjid enggak apa-apa. Innal hasanati yadhibnas sayyi'at. Beritahu itu ayatnya. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosamu. Karena Allah Ghaffar, Ghafur, Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini faedahnya kita mempelajari nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Ya, bagaimana kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga, memahami sifat Allah Ta'ala mahabbah, memahami pula ghadabnya. Wa ajma'a salafu ala subutil ghadabi. Telah bersepakat ulama salaf atas ditetapkan sifat ghadab lillah, untuk Allah. Tapi tidak sama dengan marah kita. Fayajibu isbatuhu, maka wajib ditetapkannya. Min ghairi takhrif, dan dengan tanpa kita memalingkan maknanya. Wala ta'tilin, dan juga tanpa membatalkan atau menghilangkan maknanya atau lafadznya. Wala takyifin, dan jangan pula kita bayangkan. Karena asal lafadz itu punya makna. Jangan dipalingkan yang lain. Ya, karena ketika disebut marah ya marah. Cuma kalau kita terlintas dalam pikiran, kalau begitu sama dengan marah kita. Allah sudah menjelaskan, laisa kamitslihi syai', wa huwas samiul basir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Memang kadang-kadang syaitan itu membujuk kita. Kalau Allah Ta'ala marah berarti nasu, bersama dengan makhluk. Kalau begitu dihilangkan, tidak. Ya. Bukankah Allah Ta'ala hidup, kita hidup? Kenapa mereka tidak menyamakan hidupnya Allah Ta'ala dengan makhluknya? Karena hidupnya Allah, ya, hidup yang tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati, sedangkan hidup kita pasti akan mengalami kematian. Selesai perkaranya. Wa huwa ghadabun haqiqiyyun yaliqu billah, dan memang itu adalah marah yang sebenarnya, yang itu layak untuk Allah, bahkan untuk hambanya. Wa fassarahu ahlu ta'tili bil intiqam. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah atas sebagai nama Allah Ta'ala diartikan marah itu bil intiqam, dengan dendam atau menghukum. Tidak sama. Ya, al-muntaqim, intiqam sifat Allah. Ya, ghadab lain dengan intiqam. Intiqam yaitu menghukum. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Nah, dan kita bantah pemahaman mereka penafsiran takwil. Takwil itu di sini ada takhrif. Kalau takwil menurut ahli sunnah seperti Imam Abu Ja'far atau Bari itu maknanya tafsir. Hadza ta'wilu ahadil ayat. Maknanya tafsir. Sedangkan makna al-murad takwil menurut yaitu ahli kalam adalah takhrif, memalingkan makna dari yang dimaksud kepada yang tidak dimaksud. Naam. Wa biwajhin rabi'in, dan juga dengan alasan yang nomor 4, annallahu ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqami. Allah membedakan antara marah dengan intiqam. Ya.
Jadi dibedakan antara marahnya dengan intiqam, yaitu menghukumnya. Dengan dasar ayat dari surah Zukhruf nomor 55, falamma asafuna intaqamna minhum wa aghraqnahum ajma'in. Falamma asafuna, maka tatkala mereka itu membuat marah kami, maknanya mereka melakukan dosa. Siapa yang melakukan dosa, Allah marah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan intaqamna minhum, kami hukum mereka, kami azab mereka. Dibedakan antara yakni ghadab dengan intiqam. Faja'ala al-intiqama natijatan lil ghadabi, fadalla ala annahu ghairuhu, fadalla annahu ghairuhu. Maka Allah Ta'ala menjadikan intiqam itu hasil dari marah, karena marah dihukum. Ini menunjukkan bahwasanya al-intiqam bukanlah seperti ghadab. Nah, tatkala Allah Ta'ala marah, kita harus menjauhi marahnya. Sebab apabila Allah Ta'ala marah, tidak ada satu makhluk yang bisa membendung marahnya Allah. Dan ketika Allah Ta'ala menghukum, tidak ada satu pun yang bisa menolak azab atau hukuman Allah. Bayangkan kalau ada orang sakit, tidak satu pun yang bisa memindahkan sakit si fulan pada yang lain. Karena Allah Ta'ala memiliki kekuasaan yang tidak bisa dirubah oleh makhluknya. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kamu berkehendak wahai manusia, melainkan apabila Allah menghendaki. Ya. Nah, ini kita harus takut marahnya Allah dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya wajib tatkala kita mampu. Karena Allah Ta'ala marah terhadap orang meninggalkan perintah, dan jika marah pula terhadap orang melanggar larangannya. Bukankah Allah Ta'ala marah kepada iblis ketika disuruh sujud tidak mau? Kenapa? Melanggar perintahnya. Dan juga Allah Ta'ala marah pula kepada Nabi Adam. Karena apa? Melanggar larangannya. Namun Nabi Adam berdoa, mengakui dosanya. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, memang kami berbuat zalim. Mengakui, menyadari, itu namanya tobatnya. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni dosaku, tawadhu. Ya, Nabi Adam tawadhu dia. Dan seandainya tidak membelas kasihan padaku, tentu aku ini wahai Allah Ta'ala menjadi hamba yang rugi. Lain dengan iblis. Fabima aghwaitani. Nah. Ya. Karena engkau ya Allah Ta'ala, yaitu menyesatkan aku. Nah, bagaimana? Nah, ini maka Allah Ta'ala mengutuk iblis ini masuk neraka selamanya. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sudah berbuat dosa, marah lagi dia. Dan dendam. Seolah-olah mau melawan Allah. Aku sebut keagunganmu ya Allah. Aku akan goda semuanya hambamu manusia ini, kecuali hambamu yang ikhlas, yang bertauhid, mengikuti sunnah, aku tidak bisa menggodanya. Nah, begitulah iblis. Iblis dari api. Api itu sedikit saja bisa membakar rumah banyak. Tanah itu diinjak, dia tidak marah sama kita. Itu Nabi Adam. Makanya kita tidak boleh sombong. Innallaha la yuhibbu Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai, berarti marah. Berarti marah. Karena itu kebalikan
mahabbah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang melampaui batas dan lagi sombong. Berikutnya, wa qauluhu ta'ala, ittaba'u ma askhatallaha wa kariha ridwanahu. Dalam surat Muhammad itu. Maka mereka itu mengikuti apa yang dia itu membuat marah kepada Allah. Ya. Ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu, dan mereka benci keridhaannya. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat as-sukhtu. Sifatus samina wa sukhtu. As-sukhtu min sifatillahi Ta'ala as-sabitati bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Memang bahasa Arab itu luas. Kita mau mengartikan sukhtu selain daripada marah itu susah. Bahasa Indonesia itu banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Senin, Kemis, Jumat, Sabtu. Ya. Ahad saja diganti Minggu. Walaupunnya ditambahi bab, fasal. Kalau ada orang marah tidak boleh bahasa Arab, gak bisa kita bicara bahasa Indonesia. Ya, akhir awal. Nah, jadi ada satu kalimat yang kita kesulitan untuk mengartikan Indonesia karena sedikitnya, yaitu kata-katanya. Paling banyak adalah bahasa Arab. Di para ulama mengatakan bahasa Arab ini bandingkan dengan bahasa yang lain sekitar, yaitu yang lain seperlimanya. Karena banyaknya sekali. As-sukhtu, na'am. Qala ta'ala dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa akhbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka itu mengikuti orang-orang yang membuat marahnya Allah. Wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci apa yang diridhai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan fa akhbata amal, aku akan kukurkan semuanya amalnya. Nah, ini perlunya kita jangan sampai berkata, berniat, berbuat atau bertindak yang ini menjadi sebab marahnya Allah. Dalam satu hadis, innallaha idza akhabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji. Faman radhiya falahur ridha, wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Ya. Jadi Allah Ta'ala apabila menyenangi satu hambanya diuji. Siapa yang senang dicintai Allah Ta'ala, maka Allah meridainya. Dan siapa yang marah, Allah akan marah kepadanya. Ya. Cuma marahnya Allah Ta'ala tidak sama dengan marah kita. Demikian juga senang kita tidak sama dengan senangnya Allah. Oleh karena itu kita perlu berlindung kepada Allah Ta'ala dari marahnya. Ya. Dan perlu kita mohon kepada Allah Ta'ala kecintaannya, agar kita senantiasa disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, ini yaitu dalilnya. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Ta'awudz itu penting. A'udzu billah. Ya. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doanya beliau
sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allahumma ya Allah, inni a'udzu. Sesungguhnya aku berlindung biridhaka, dengan ridhamu. Ini menunjukkan bolehnya kita berlindung dengan sifatnya Allah. Berlindung dengan sifatnya Allah atau berlindung dengan namanya Allah. A'udzu billah, berlindung dengan nama Allah. A'udzu biridhaka, berlindung dengan sifatnya. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya. Jadi kita berlindung dengan menyebut sifatnya boleh, berlindung menyebut namanya boleh. Cuma kalau nama mengandung sifat, kalau sifat tidak harus mengandung nama. Itu yang sudah kita fahami bersama. Dan ini penting. Bagaimana kita tidak mengenal Allah, setiap detik kita mendapatkan nikmat dari Allah. Udara yang kita hembus dari Allah, kesegaran badan dari Allah, air dari Allah, makan yang kita makan dari Allah Ta'ala. Kita bisa kencing dari Allah Ta'ala, bisa buang air, bisa bersin. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung karena banyaknya. Bagaimana kita tidak mengenal kebaikannya Allah? Nah, sebagai tanda syukur kita pada Allah, bagaimana kita mengenal, bukan hanya mengenal nikmatnya saja, mengenal namanya dan juga sifatnya. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama yang baik, berdoalah kamu dengan namanya. Ar-Rahman farhamni, ya arhamar rahimin farhamni. Wa ya al-Wahhab fahabli min ladunka dzurriatan thayyibah. Wa ya asy-Syafi isfini. Ya, terutama kita sekarang banyak yaitu orang yang kena musibah, kadang-kadang lupa kepada penciptanya, bingung karepe dhewe gimana caranya. Tanya dulu siapa yang membuat corona ini, bukan Cina. Kalau itu ciptaan manusia bisa diberantas. Yang membuat wabah ini Allah. Ya kita kembali mohon kepada Allah. Ya. Berdoa, beristighfar, beramal soleh. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Orang yang enggan berdoa kepadaku, aku akan masukkan neraka jahanam. Bayangkan kita butuh, diperintah oleh Allah Ta'ala, suruh minta pada Allah. Bayangkan kita punya duit, orang kaya punya duit. Ya ada orang kaya yang ngomong, kalau kamu butuh duit, minta sama saya ya. Paling sekali 2 kali. Ya. Ya, kalau kamu butuh pinjam ya, tapi kita harus dicekik. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, apapun kita disuruh minta kepada Allah, tidak boleh minta pada yang lain. Karena Allah yang kaya, wa huwal ghaniyul hamid. Nah, terutama masa-masa kita banyak musibah. Orang kafir, orang musyrik, ketika murni mohon kepada Allah Ta'ala dikabulkan. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahud-din. Orang kafir, orang musyrik itu ketika dia naik kapal dihantam dengan gelombang yang besar, da'awallah. Hanya Allah dipanggil, patung-patungnya tidak dipanggil. Maka Allah menyelamatkan. Bagaimana orang beriman? Karena Allah Ta'ala mujibud da'wat, mengabulkan yaitu permintaan. Cuma harus kita sopan, punya adab, kita mohon kepada Allah. Bagaimana kita mohon kepada Allah Ta'ala lalu kita maksiat? Mohon kepada Allah Ta'ala perintahnya tidak diamalkan. Nah, ini adalah kesalahan kita. Mohon kepada Allah Ta'ala tapi cari makanan dengan cara yang haram. Kita lanjutkan ya. Jadi perlunya kita berlindung. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari marahmu. Ya Allah, aku berlindung dengan menyebut keridhaanmu. Ya Allah, jangan kau marah sama aku. Ya Allah, aku berlindung dengan pemaafanmu. Ya.
Jangan engkau ya Allah akuin, janganlah aku ini dihukumnya. Nah, ya. Ini faedahnya kita memahami nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Wa ajma'a as-salafu ala subuti as-sukhti lillahi fayajibu isbatuhu lahu min ghairi takhrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin wa huwa sukhtun hakikiyun yaliku billah. Ulama salaf telah bersepakat. Ulama salaf maknanya para sahabat, para tabi'in, ahli hadis, ya, ahli fikih yang mu'tabar, namanya ulama as-salaf. Dan kalimat salaf itu ada dalam Quran. Bahkan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi itu kalimat bukan kalimat yang baru. Maka ulama salaf menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat marah, tapi marahnya terpuji. Dan wajib kita tetapkan karena Allah Ta'ala menetapkannya. Namun jangan dipalingkan maknanya. Dan jangan dibuang kalimat marah ini karena Allah menetapkan. Dan jangan kamu bayangkan karena kita tidak tahu, kita hanya dikabari. Dan jangan disamakan karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maka marah yang sebenarnya untuk Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Wa fassarahu ahlu ta'til bil intiqam. Nah, maka ahli ta'til maknanya orang yang menolak sifat Allah, bahkan juga menolak nama Allah. Seperti Jaham bin Safwan itu menolak nama dan sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada. Ya, kalau ada mesti ada nama, ada sifat. Kalau tidak ada sifat, tidak ada nama, berarti adam, tidak ada. Ada lagi yang musabbihah. Kalau Allah Ta'ala disamakan makhluknya, berarti orang itu menyembah patung. Kalau Allah Ta'ala tidak ada, tidak punya nama dan sifat, berarti tidak ada. Berarti orang itu menyembah al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Dan kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mendahulukan hawa nafsu. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Tapi mereka mengedepankan otaknya. Nah, inilah kesalahan mereka. Maka segala sesuatu jangan dilogikakan. Kecuali urusan dunia. Dan boleh kita memakai akal-akal yang sehat. Akal yang didasari dengan din. Bahkan juga banyak pula hadis-hadis yang menjelaskan kita pendekatan keterangan dengan akal. Ya, namun bukan kita mengedepankan akal. Bagaimana akal bisa mengambil faedah dari firman Allah dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat menjelaskan kita harus punya akal. Afala tubsirun? Afala yasma'un? Afara'aytum ma takhrusun? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Belumkah kamu bercocok tanam? Siapa yang menumbuhkan? Kamu apa Allah? Gunakan otak. Ya. Tetapi otak yang waras adalah otak yang menerima Al-Quran dan hadis. Jadi jangan menghukumi, kita ini tidak boleh menghukumi Allah. Kita makhluk. Bayangkan lampu ini buatan manusia. Tidak ada lampu yang menghukumi yang membuat lampu. Ya, justru ini mati, hidup terserah yang menyekaker. Jadi makhluk yang ada itu tunduk. Tapi manusia dan jin yang tidak mau tunduk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua apa dalam langit dan bumi bertasbih pada Allah. Tinggal manusia dan jin yang selalu durhaka. Agar kita hilang hawa nafsu ini, nah, maka kita harus menuntut ilmu, menerima. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Lanjutnya. Wa fassaru ahlu ta'til bil intiqam, ditafsirkan oleh ta'til bahwasanya su'as-sukhtu itu dengan
yaitu menghukum, tidak bisa. Al-intiqam ada sendiri. Fa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Wa qaulu ta'ala, dan lainnya yang harus kita fahami, karihallahu imbi'asahum. Allah Ta'ala memiliki sifat benci. Allah membenci keberangkatan mereka. Orang munafik itu mau ikut perang, tapi Allah Ta'ala membenci. Kalau ikut perang orang munafik ngerusui. Tahu ngerusui ya? Iya. Membuat repot. Makanya kalau pengurus masjid yang lain orang munafik tidak boleh. Jadi makmum dia. Karena kalau masjid dipegang oleh orang-orang yang tidak punya ilmu din, rusak. Ada beberapa masjid dipegang oleh mereka. Gimana? Oh, bapak ini tidak berhak untuk yang berhak untuk mengurus masjid. Nah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Gimana mengurus masjid? Karena kita tidak boleh begini. Kita khutbah kali gini, kita cari khutbah sekali, habis itu pergi saya. Kita habisi orang-orang yang tidak tahu din. Ya. Maka lil musyrikin ya'muru masajid Allah syaitin ala anfusihim bil kufri. Tidak layak orang musyrik mengatur mengurus masjid Allah sedang mereka tuh mengaku dalam hatinya kufur. Nah, ya. Ini perlu difahami. Rumah Allah gimana diatur oleh orang awam. Rumah Allah diatur orang punya ilmu. Orang punya ilmu, orang tawadhu. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang paling tawadhu, takut kepada Allah hanya orang punya ilmu. Orang punya ilmu tidak mencuri, tidak menipu, ditanya senang menjawabnya. Nah, ya. Jadi agar kita tidak kisruh dalam satu kepengurusan, pilih orang-orang punya ilmu. Dan paling bagusnya semua takmir, pengurus masjid harus ngaji. Ya, harus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu menjadi tenangnya jiwa. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Baik, kita lanjutkan. Maka Allah Ta'ala membenci keberangkatan orang munafik itu ikut perang. Ya. Kenapa? Bila mereka ikut membuat rusak pikiran kita. Syarah as-sifatus tasi'atu, sifat yang nomor 9, al-karahatu, benci. Jadi Allah Ta'ala benci. Tapi jangan terlintas loh. Nah, tidak boleh. Itu namanya takyif. Ya, Allah Ta'ala yaitu bicara, kita bicara. Kita benci, Allah Ta'ala benci, tapi tidak sama. Al-karahatu minallahi liman yastahiquha sabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Maka al-karahah termasuk sifat yang Allah Ta'ala milikinya, membenci. Dan itu ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah dan juga ijma' salaf. Dikatakan di sini liman yastahiquha, berhak untuk dibencinya. Jadi Allah Ta'ala membenci, Allah Ta'ala menyenangi. Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala juga meridhai. Oleh karena itu dijelaskan di sini, qala Ta'ala walakin karihallahu bi'asahum. Nama Allah membenci. Ya. Membenci itu maknanya tidak menyenangi. Bahkan banyak dalam satu ibarat dalam Quran, membenci bermakna mengharamkan, haram hukumnya. Jadi karaha bukan hanya sekedar seperti ahli fikih yang apabila yaitu dikerjakan tidak mengapa, tapi kalau ditinggalkan lebih baik, bukan begitu. Jadi benci dalam Al-Quran dan Al-Khatib banyak menunjukkan haram. Ya. Wa karihallahu imbi'asahu. Baik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha karihalakum salasan. Ya, di sini tidak ada salasan, di dalam kitab Muslim ada banyak hadisnya nih, riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud. Innallaha karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci kamu 3 perkara. Qila wa qala. Nah, ini. Zaman sekarang qila wa qala menyebar, jutaan orang. Katanya.
Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu bicara yang kamu tidak punya ilmu. Katanya. Baik dalil. Ya. Berapa banyak kita bukan landasannya ulama, karena ulama ada zallat. Ya. Zallatil alim, tergelincirnya orang alim bahaya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Karena ulama tidak maksum kecuali kalau itu ijma' baru. Ya. Maka yang ditakuti para ulama adalah zallatul alim, tergelincirnya orang punya ilmu. Untuk para ulama yang tidak berdosa karena ijtihad mereka dia maafkan. Idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajrani. Ketika orang yang ahli ijtihad dia berijtihad keliru dapat satu pahala karena usahanya. Ketika benar dua. Tapi kalau kita melihat ijtihadnya para ulama keliru, tidak boleh kita mengikutinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan la tuqallidni wala Syafi'iyan wala Malikiyan wala Hanafiyan wala Auza'iyan walakin khudhu min aina akhadhu. Ulama hadis itu. Kamu jangan taklid kepada saya, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, masih hidup waktu itu. Jangan taklid kepada Abu Hanifah, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Auza'i. Ya, tetapi khudhu min aina khudhu, dari ambil dari mana dia mengambil. Bahkan juga beliau heran, kenapa kalian kembali kepada Sufyan Ats-Tsauri, subhanallah. Padahal itu orang ahli hadis. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman demikian. Tapi tidak ada ulama tempur dengan ulama. Kenapa? Tawaduknya. Ya. Lihat Imam 4 tidak ada yang keker. Karena mereka punya ilmu. Dan tidak ada satu pun ikuti saya saja. Tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan, ya, fa inna madhhabi al-hadis as-sahih fi hayati wa ba'da mauti. Pendapatku ini hadis yang sahih pada saya masih hidup atau meninggal dunia. Dan ketika kamu menjumpai kitabku ini bertentangan dengan hadis, tolak kitab saya. Menang beliau sebelum meninggal dunia menulis kitab Al-Ummah Risalah. Subhanallah. Tawadhunya para ulama sunnah. Kita tuh ilmu sampai sak kuku maunya orang suruh nyembah kita semuanya. Ini kesalahan kita. Ya. Karena apa? Orang beristiaqa dengan terbentur kondisi. Tapi ayat ini harus. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah beritahu pada orang haji itu tamattu. Karena beliau mendengar langsung dari telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari lisannya. Katanya orang para sahabat, qala Abu Bakar wa qala Umar al-hajju qiran wal ifrad. Marah Ibnu Abbas. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Yusiku an tunazzala alaikum an tunazzala hijaratun minas sama. Hampir saja kalian itu dihujani oleh batu dari langit. Pun saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu qala Abu Bakar Umar. Semua sahabat diam. Itu Abu Bakar Umar yang disebut oleh beliau iktadu bil ladaini min ba'di, ikuti dua orang. Sahabat Ibnu Abbas marah. Tidak ada satu pun sahabat yang komentar. Sekarang selain sahabat maunya gitu. Inilah karena apa? Karena kekurangan ilmu kita. Jadi sandaran kita bukan si fulan. Mana? Qala Allah Ta'ala. Mana wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya. Jadi innallaha kariha lakum, sungguh Allah Ta'ala benci kamu qila wa qala, katanya. Ya. Itu menunjukkan orang tidak punya ilmu. Kalau orang awam juga maklum orang awam. Wa kasratus su'ali. Nah, banyak pertanyaannya tapi bukan diamalkan. Nah. Dan juga dihancurkan, dilaknat Bani Israil itu kan kasratus su'alihim.
wa ikhtilafu anbiya'ihim. Mau menanya tok tapi enggak diamalkan dan selalu berselisih, menyimpang nabinya. Yang nomor 3, wa idha'atil mal. Dan juga ya, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan, menyanyiakan harta. Harta itu titipan Allah. Nanti kita akan ditanya min aina iktasabahu, wa bima anfaqtahu. Dari mana harta itu kamu peroleh? Malaikat semuanya mencatat kita. Dan untuk kamu gunakan apa harta itu? Nah, musibahnya orang kaya biasanya matanya selalu pergi ke tempat-tempat kota. Makanya beliau itu tidak takut kalau umatnya miskin. Kalau miskin yang dipikir makan. Dan makan berapalah butuhnya. Orang kaya perutnya tidak seperti masjid ini. Tetap seperti kita semuanya. Ya. Nah, sebetulnya kita itu makan nasi tok. Ya, tidak ada apa-apa hidup kita. Cuman hawa nafsunya banyak. Ya. Sedang kita ini kebutuhan hidup sebetulnya sedikit. Tapi HP-nya 5 satu orang. Dulu orang itu Masya Allah anaknya 5, 6 itu digendong lekas geni pakai kayu. Ya nimba sendiri. Mencuci dengan tangan sehat-sehat badannya. Sekarang ya pinjam bank beli freezer. Kulkas pinjam lagi. Belum selesai pinjam lagi. Sebetulnya itu tidak pakai nggak apa-apa. Ya. Makanya ini yang dikhawatir oleh beliau. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah saya tidak khawatir kalian para sahabat miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Saya khawatir kalau kamu itu mendapatkan timbunan harta yang banyak. Fatanafasu kama tanafasu. Sehingga kamu berlomba-lomba mengejar dunia itu. Fatuhlikakum kama halakatuhum. Kalian akan hancur dengan perlombaan dunia sebagaimana Bani Israil hancur dengan urusan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Itu wasiat beliau. Hati-hati kamu dengan dunia ini. Dan hati-hati pula dengan wanita. Dunia ini subhat. Penyakit subhat. Dan juga wanita punya syahwat. Berapa banyak orang taklim, ngaji. Ketika dapat kursi, dikukuti kitabnya. Bicara masalah politik. Bicara masalah yang lainnya. Padahal kita ini subhanallah. Ya. Dijelaskan oleh beliau. Ada orang mengatakan mali. Oh itu harta saya. Ya, pabriknya 100, mobilnya 1000, punya pulau, mati, di mana? Ditinggalkan. Apa kata beliau? Mamin malin illa ma'akala fa'afna. Kamu itu banyak harta yang kamu makan itu hartamu. Wa ma labisa fa'abla. Baju yang kamu pakai yang usang itu belum. Wa ma tasaddaqa fa'amda. Yang sudah kamu sedekahkan harta itu harta milikmu, yang lainnya bukan. Makanya beliau mengatakan seandainya gunung Uhud ini jadi emas, saya tidak ingin 3 hari berdiam dengan saya. Saya akan infakkan semuanya. Kecuali saya akan mengambil untuk bayar hutang saya. Imam dunia. Makanya siapa yang benci kepada beliau? Kecuali orang kafir. Makanya berkahnya dakwah seluruh dunia. Karena tawaduknya. Dan karena disampaikan itu din. Nah ini untuk kita semuanya. Karena hidup kita bukan 50 tahun yang lalu. Hidup kita serba menengok internet, serba kita melihat YouTube yang lainnya, serba melihat bangunan kanan kiri. Nah, ya. Jadi kita sedang bagaimana kita ini bisa beribadah. Adapun rezeki sudah dipastikan oleh Allah. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang hidup di permukaan bumi Allah menanggung rezekinya. Dan tidak akan mati kita kecuali rezeki kita sudah habis. Ya. Yang kita khawatir kaum muslimin kalau kita meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Memang dunia ini, harta ini balak yang paling besar untuk umat ini. Ya. Ya. Inna fitnata ummati al-mal. Godaan yang besar untuk umat ini duit. Bukan berarti kita tidak boleh
Silahkan, itu hartanya Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita fastabiqul khairat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu itu lebih baik daripada dunia kita ini. Bangun rumah 700 tahun, umurnya berapa? 67 tahun pergi. Punya pabrik 100 tahun baru dibangun, orangnya sudah mati. Selama hidup mereka daripada hidup kita. Hanya bagaimana kita untuk menebalkan iman kita, menuntut ilmu kita, beramal. Ya, itulah yang akan kita bawa. Orang mati satu yang dibawa. Yatba'ul janazata salah satu. Orang mati itu dikawal 3. Fayarji usnani, 2 yang pulang. Wayabqa ma'hu wahidun. Yang tinggal bersama orang matinya 1. Kembali hartanya, kembali keluarganya. Yang ikut amal. Dan kita akan ditimbang, bukan ditimbang harta kita, ditimbang amal kita. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan berat amalnya yang baik, inilah kehidupan yang baik. Ya, ini untuk mengingatkan kita. Wa ajma'al salafu ala subuti dzalika lillahi, dan ulama salaf telah menetapkan bahwasanya ini adalah sifat untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membenci hambanya yang tidak beriman, membenci yaitu orang yang israf, berlebih-lebihan, membenci juga orang yang kikir. Fayajibu isbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takhyifin wala tamsilin. Maka wajib kita menetapkan sifat benci ini untuk Allah Ta'ala, tapi bukan namanya kari, itu yang sifat saja, tanpa kita malingkan maknanya, dan jangan dibuang kalimat kariha ini. Dan juga jangan dibagaimanakan. Demikian juga jangan disamakan dengan makhluknya. Wa hiya karahatun haqiqah. Ini adalah benci yang sebenarnya minallahi ta'liqu bi, yang mana layak untuk Allah. Wa fassara al-ta'til al-karahata bil ib'ad. Orang-orang menolak sifat dan namanya Allah Ta'ala, mereka menafsirkan benci itu ib'ad, jauh, menjauhkan. Tidak ada komusnya kalau karoha bermakna al-ibad. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah, dan kita bantah pendapat mereka yang keliru ini dengan kaidah yang 4 yang dulu sudah kita pelajari bersama. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.